Ancam dengan undang-undang wabah dan kekarantinaan. Ini yang ngomong saya bacakan saudara ya. Yang ngomong siapapun diimbau untuk taat aturan selama PPKM darurat Jawa Bali 3 sampai 20 Juli. Bagi para pelanggar bisa dijerat pasal pidana. Direktur Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat mengatakan ancaman pidana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bayangin, mereka akan menjerat orang, mempidana orang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tapi kewajiban dalam undang-undang itu tidak diterapkan, tidak dipenuhi. Ini menurut saya sesuatu yang sangat dan catatan ya, yang diancam bukan hanya rakyat, bahkan kepala daerah pun diancam. Iya, kepala daerah yang tidak mentaati akan di SP 123 bahkan pemecatan, penghentian sementara. Padahal di rejim Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kepala daerah itu punya otoritas penuh karena dia dipilih langsung oleh rakyat, dan pemakzulan kepala daerah itu tidak bisa oleh menteri atau presiden, tapi melalui proses politik di DPRD yang kemudian putusannya di Mahkamah Agung. Ini semua ditakut-takutin jadinya ini. Malaikat pun masuk sistem jadi iblis. Jadi orang cerdas pun di sistem ini ya bisa jadi dongo gitu loh. Bukan karena mereka tidak tahu, mereka tunduk pada kendali otoritas kekuasaan. Padahal otoritas ilmu itu tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Dia punya logika sendiri ilmu itu. Tapi karena semuanya sudah menghamba pada kekuasaan, ya sampai rektor UI pun menjabat itu menjadi komisaris BRI kan, itu kan karena tunduk pada otoritas kekuasaan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, malam ini saya maksa nih karena saya memohon, begging tadinya ya, mohon izin kepada teman saya, advokat pengacara Ahmad Hozinuddin. Saya bilang tadi, Mbak Dama, yuk kita malam nanti kita ngobrol lewat Zoom yuk gitu buat penonton kita. Bang Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana Bang Edi? Sehat juga? Ya, yang penting kita berdoa bahwa semoga Allah melindungi kita dari segala macam penyakit dan mara bahaya ya. Amin. Amin, amin. Dan tentu amin, saja kita tetap akan berikhtiar mengikuti aturan-aturan yang dianggap bisa membantu menghindarkan kita dari bahaya COVID dan sebagainya. Kan begitu, Bung ya? Ya, kita berdoa mudah-mudahan lah segera diangkat pandemi ini. Amin. Jadi saudara sekalian, penonton Bang Edi Channel ini juga nanti bisa ditonton di Ahmad Hozinuddin Channel. Wah, ini walaupun belum lama, tapi konten-kontennya kalau kata anak muda sekarang daging semua. Pertama, karena yang pemilik kontennya juga punya kelas, saya bolak-balik tidak ragu-ragu, tidak malu-malu mengatakan saya mengagumi teman saya ini, walaupun usianya jauh di bawah saya, lebih muda, tapi dalam hal pikiran-pikiran, narasi-narasinya keren, luar biasa. Ya, begitu ya, Bang Ahmad ya. Siap. Sekarang kita mulai masih soal PPKM darurat ya. PPKM singkatannya apa sih? Bentar ganti dulu singkatannya. Istilahnya PPKM, pembatasan apa sih? Nggak ngerti lah, terus aja lah gonta ganti ya. Ada PSBB, PPKM mikro, PPKM darurat segala macam. Nah, ini ada meme dari Ahmad, ini bagus sekali. PPKM darurat, protokol darurat kesehatan atau darurat kekuasaan. Kelihatan nggak kira-kira nih? Mana ya? Ini dia. Mohon maaf ini ya. Benar, tulisan saya itu.
Terkonfirmasi tulisan saya, insya Allah. Jadi Ahmad ini teman yang sangat produktif nulis, saudara sekalian, sangat produktif. Orang-orang nulis 1 pekan sekali saja udah luar biasa. Saya sebagai wartawan yang punya jam terbang yang nggak pendek-pendek amat ya, 31 tahun, barang 30 tahun. Itu nulis sekarang 1 pekan sekali aja udah kalah enak sama ngomong ya. Hobi. Kalau dulu saya masih sepekan 2-3 maksimal ya, 2-3 maksimal. Sampai saya bikin bukunya khusus Sri Mulyani waktu itu, tapi sekarang 1 pun belum tentu. Tapi teman kita ini 1 hari bisa 2, 3, 4 artikel, masya Allah. Padahal nulisnya pakai gini nih, pakai jari 2. Bung Ahmad, gini, kita ngobrol tentang apa namanya PPKM yang Anda tuduh ya. Saya menyebut sengaja memprovokasi kalimatnya. Anda tuduh ini bukan darurat kesehatan, tapi darurat kekuasaan. Gimana ceritanya ini sebetulnya? Ya, yang jelas begini. Pertama kan kita ketahui soal pandemi COVID-19 ini bukan hanya hari ini saja. Ini kan sudah berlaku sejak Maret 2020. Walaupun sebenarnya di Wuhan itu kan infeksi pertama terjadi di Desember 2019, tapi kita baru menetapkan sebagai bencana non alam melalui keputusan presiden itu di Maret 2020. Di awal-awal kan sejumlah pejabat menganggap sepele persoalan ini. Ada yang iya, katanya makan nasi kucing juga bisa sembuh itu. Ada Menkes yang bilang bisa sembuh sendiri. Masuk Indonesia birokrasi berbelit jadi nggak bisa masuk itu COVID. Nah, namun kemudian kan pemerintah kemudian mengambil upaya-upaya yang dalam tanda petik saya melihat itu justru tidak ansih bicara tentang pandemi COVID-19, tapi juga untuk melindungi kekuasaan dari pemerintahan. Misalkan kan kemudian saat itu terbit Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian diundangkan jadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Di antaranya kan di dalam Perpu tadi pemerintah kan diberikan keleluasaan anggaran, bisa membuat penganggaran defisit APBN itu lebih daripada 3% dari PDB nasional kita gitu loh. Padahal kan di Undang-Undang Keuangan Negara maksimum defisit itu kan cuma 3 begitu. Kalau tidak ada Perpu nomor 1 2020, niscaya itu presiden sudah melanggar undang-undang tuh, Bang. Itu sudah dimakzulkan sesuai dengan ketentuan pasal 7A. Dan kemudian juga di ketentuan pasal 27 itu kan semacam memberikan bunker bagi penguasa ya, karena kebijakan penanganan pandemi COVID ini anggarannya kan tidak bisa diproses secara hukum baik pidana maupun perdata begitu. Kita tahu lah ada 20 juta 20 juta data fiktif itu kan pasti ada angka yang dikorupsi, itu nggak mungkin nggak ada. Iya, kemudian selesai hanya dengan dilaporkan oleh Risma, Menteri Kesehatan yang baru, ke KPK, dianggap perkaranya selesai. Padahal kan itu kan mengandung masalah yang belum tuntas itu. Nah, hari ini ada istilah atau nomenklatur yang sebenarnya saya sudah nulis juga, ini tidak dikenal dalam hukum, namanya PPKM gitu loh. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat gitu loh. Iya. Sebelumnya kan istilahnya PPKM mikro. Nah, sekarang disebut dengan istilah PPKM darurat. Nah, kita tentu bertanya, ini daruratnya darurat kesehatan atau darurat kekuasaan? Nah, begitu latar belakang saya menulis begitu. Ya, saudara, seperti kata Bung Ahmad tadi, memang pemerintah kita terkesan bercanda dan tidak serius terkait dengan penanganan COVID ini ya. Kemudian ada berbagai istilah, ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang kemudian ganti PPKM mikro, PPKM darurat. Jadi kita orang-orang yang mencoba memahami aturan mainnya, Undang-Undang nomor 8 ya, yang tentang kekarantinaan itu. 6 2018. 6 2018 itu bahwa pemerintah ini memang sengaja menghindari istilah karantina kewilayahan yang dalam bahasa singkat orang lebih kenal mengatakan lockdown. Karena dalam undang-undang itu disebut ada kewajiban pemerintah apabila undang-undang apabila kekarantinaan wilayah ini dilakukan, maka pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dasar penduduk yang ada dalam wilayah karantina, bahkan termasuk hewan ternaknya, kan begitu Bung ya? Benar. Sebetulnya pemerintah memang sih nggak punya duit, tapi
Lebih saya melihatnya lebih karena tidak punya keinginan untuk mengeluarkan uang untuk rakyatnya. Anda tahu tadi Bung Ahmad mengatakan dari PP nomor 2 tahun 2020 yang kita sebut namanya PP Corona, kemudian menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2021 maksud saya, ada pasal-pasal tadi. Tapi pada awalnya itu ada 405 triliun. Betul kan? Anggarannya kan? Betul. Kemudian bertambah, sekarang sudah lebih dari 900 triliun, dan kita rakyat Indonesia tidak tahu untuk apa itu. 900 triliun kita tidak tahu untuk apa, kecuali ada angka-angka sekian 60 atau 70 triliun untuk kesehatan, yang lainnya untuk pemulihan ekonomi nasional yang kita nggak tahu untuk siapa, kepada siapa, berapa banyak, dan sebagainya. Padahal kalau kita hitung dengan sungguh-sungguh dari awal, misalnya dulu kita melakukan lockdown atau karantina wilayah, itu paling 100 triliun bubar proses semua. 100 triliun paling. 2 pekan atau 1 pekan. 2 pekan atau 1 bulan. Nah ini kan yang terjadi, pemerintah mau melarang, mengekang dalam macam, tapi tidak mau memenuhi kewajibannya. Gitu nggak, Bung Ahmad? Ya, sebenarnya kan aspirasi bahkan desakan untuk lockdown itu sudah kencang disuarakan publik pada sekitar April ya 2020. Dan sudah ada kalkulasi, sebenarnya nggak gede-gede juga biaya untuk menanggung beban makan tadi ya. Dan di pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 itu kan pemerintah pusat bertanggung jawab, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar orang dan pakan hewan ternak gitu. Sudah ada kalkulasi paling ya 4-6 triliun lah, tidak semua di lockdown. Waktu itu kan kita fokus ke daerah Jawa dan Bali, Provinsi Bali, kemudian Bandung, Surabaya dan Jakarta dulu. Karena kan masuknya virus itu kan dari luar negeri, dari Cina, dari Wuhan. Kalau 4 wilayah ini sudah ditutup dahulu kan paling tidak menghambat infeksi virus dari luar negeri yang kita ketahui memang dari luar negeri gitu. Tapi pemerintah ogah lockdown gitu loh. Jadi tadi kalau alasannya ogah lockdown itu karena pemerintah nggak ada duit, nggak bener juga. Sebenarnya banyak duit. Contohnya kan anggaran untuk corona itu 900 triliun itu gede banget. Cuman pemerintah pelit kalau untuk ngasih makan rakyat gitu loh. Nah, makalah kemudian waktu itu diambil kebijakan PSBB. Kenapa diambil PSBB? Karena kalau PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu tanggung jawabnya di Pemda. Jadi pemerintah pusat itu cuci tangan waktu itu. Buang kebijakan dengan PSBB biar tanggung jawabnya ada pada Pemda. Nah, saat itu kan DKI Jakarta memang di-lead oleh Anies Baswedan. Dan ketika ada peningkatan yang baik melalui PSBB juga direcoki lagi ketika itu. Nah, hari ini mereka menggunakan istilah tadi itu PPKM tadi, dan PPKM tadi memang tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar orang dan hewan ternak yang memang itu limitatif diatur pada ketentuan pasal 55 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, kenapa kita duga ini justru menjadi protokol penyelamatan kekuasaan? Karena sebelum keputusan PPKM daruratnya diterapkan kan sebelumnya banyak tuh kritik adik-adik mahasiswa. Juga masalah ketidakpuasan publik terhadap negara sudah banyak sekali, terutama pasca dikeluarkannya audit resmi dari lembaga negara, auditor BPK yang menyebut utang kita kan bermasalah, tidak sehat. Bahkan menurut pemeringkatan dan menurut analisis lembaga dunia itu kita dengan indikator apapun, parameter apapun, utang kita itu nggak sehat. Karena kalau hitung-hitungan itu bisa di 6 atau 7 di atas batas maksimum PDB. Kalau PDB kan harusnya kan 3% di undang-undang yang lama. Nah sekarang itu sudah 6 sampai mungkin hampir 7 dari nilai PDB kita. Itu nggak sehat sekali. Nah di tengah-tengah banyak kritikan publik terutama masalah Jokowi, the king of itu. Nah, kemudian muncul narasi ini karena sebelumnya kan sudah ada rencana demo besar-besaran dari mahasiswa. Dengan diberlakukan PPKM darurat ini otomatis nggak bisa demo kawan-kawan mahasiswa. Selesai, alasannya adalah pandemi begitu. Dan kita mau lihat juga ini benar-benar menangani pandemi atau mau melukai hati umat Islam. Kenapa? Karena pandemi ini ditetapkan ya PPKM darurat itu sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli kan itu sampai Idul Adha. Kenapa sih sampai harus Idul Adha gitu loh? Kalau kita ngikutin protokol kesehatan kan masa karantina itu kan 14 hari rata-rata isolasi itu udah pulih lagi. Dan saya kira di dalam 14 hari tadi sudah mulai netral. Kenapa kok ngejar ke tanggal 20? Harusnya kan 14 hari dulu dievaluasi, kalau sudah oke bisa. Ini maksa gitu loh biar Idul Adhanya jadi tidak bisa dilaksanakan. Apalagi masjid dikosongkan gitu. Iya.
Oke, gini, nih ada berita memang serius sekali tampaknya. Jadi soal PPKM darurat ini seperti kata Ahmad tadi memang sepertinya ditunggangi, hanya menjadi kendaraan untuk menunggangi kepentingan kekuasaan. Sejak awal Ahmad mengatakan PPKM itu bukan darurat kesehatan tapi darurat kekuasaan. Oke. Yang kedua dalam prakteknya seperti tadi dengan PPKM darurat tadi Ahmad mengatakan teman-teman mahasiswa yang akan turun ke jalan segala macam akan dengan mudah disapu karena aparat kepolisian punya dalih, ya kan? Bukan dalil ya, punya dalih. Punya dalih bahwa kami sedang menerapkan PPKM darurat dan kalian tidak boleh turun. Bung Ahmad dan saudara sekalian saya hormati, belum ada PPKM ini, kita para demonstran kita itu bolak-balik mau coba aksi selalu dipukul mundur dengan dari PSBB. Ingat demo terakhir kalau nggak salah 18 Desember di depan Patung Kuda juga, kita belum mulai. Mobil waktu itu FPI masih ada mobilnya, di atasnya ada beberapa orang laskar dan juga ada Kiai Sepuh, Kiai Haji Abdul Rasid Abdullah Syafi'i. Beliau belum orasi apa-apa karena memang belum mulai, baru baca salawat segala macam, tapi oleh polisi dipaksa turun, mobil disita, dan sebagainya. Dan para demonstran yang ke arah Tamrin disapu mundur sampai ke Sarinah. Yang ke selatan, ke utara, itu disapu mundur sampai rumah sakit Budi Kemuliaan. Saya yang pada posisi selatan disapu mundur sampai lewat Monas menjelang Gambir. Dan kita memang Kapolres Jakarta Pusat waktu itu Kombes Heru kalau nggak salah itu berteriak dengan lantang, kami PSBB, kalian tidak boleh berkumpul, kami akan ambil tindakan tegas, pasukan siap dan sebagainya itu. Jadi memang ngeri sekali saudara pada waktu itu dengan dalih PSBB, dan itu pun terjadi pada sidang-sidang Habib Rizik di PN Jakarta Timur kan. Para simpatisannya yang mau datang yang secara hukum sah tidak melanggar apa-apa karena itu sidang terbuka pun disapu bersih. Dan kemarin 2 hari lalu saya sempat bertelepon dengan Ibu Kurnia Tri Royani, salah satu pengacara Habib yang ikut disapu, diangkut, bahkan dalam ngobrol lewat telepon, dia masih dalam bajai, bajai baru akan menuju sudah dihentikan dan diangkut ke atas truk dengan berbagai cerita-cerita yang sungguh sangat tidak manusiawi. Nah, Bung Ahmad, ini cerita-cerita ini menjadi satu kesatuan bagaimana penguasa menjadikan COVID dengan segala macam varian aturan-aturan yang semakin gak jelas itu sebagai tunggangan untuk menyapu bersih. Dan tadi Bung Ahmad menyinggung-nyinggung soal sampai tanggal 20. Padahal kalau benar-benar mau sekedar pembatasan 14 hari dianggap lebih dari cukup. Ini ada berita ya. Judulnya PPKM darurat, polisi patroli masjid, pastikan tak ada kegiatan. Ya, memang kita tahu ada 14 macam kegiatan yang dilarang termasuk masjid. Ya, dan kita tahu Panglima PPKM darurat ini namanya Luhut Binsar Panjaitan. Jangan lupa saudara. Saya pengen itu nantang dia debat, udah nantangin debat ekonomi kan kabarnya dia. Dan soal ini Bang Ahmad Rizal Fadilah, senior saya di FNN, penulis produktif juga, itu menyebut bahwa ini PPKM darurat Jawa Bali yang dikomandani oleh Luhut Binsar Panjaitan diterjemahkannya seperti Super Semar babak kedua. Ngeri nggak? Bung Ahmad, ada komentar apa ini? Saya secara substansi memang demikian begitu loh. Karena begini, kalau dulu dengan PSBB aksi sempat terjadi sampai lokasi tapi kemudian dibungkam, tidak boleh aksi alasan PSBB. Dengan alasan PPKM darurat ini jangankan sampai bisa aksi, surat masuk pemberitahuan pun tidak akan diterima begitu loh. Jadi hari ini dengan dalih pembatasan kegiatan masyarakat tadi, semua kegiatan aktivitas mengkritisi penguasa, meluruskan hal yang kurang tepat tadi tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa dilakukan. Padahal begini, yang pertama kita harus membedakan antara fakta dengan kebijakan terkait fakta ya. Kalau fakta hari ini pandemi COVID-19 ya kita akui faktanya banyak juga korban, banyak meninggal, banyak juga yang dirawat. Terakhir kan datanya di atas 2 juta infeksi virus COVID-19 di negara kita.
Walaupun dibandingkan negara lain masih jauh lebih kecil, misalkan daripada Amerika Serikat, Italia, Perancis, termasuk Rusia, termasuk India, itu kan yang 5 besar terinfeksi COVID. Cuman persoalannya begini, dengan PPKM ini akhirnya dengan dalih melaksanakan protokol kesehatan, semua aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas menyelenggarakan kebebasan berpendapat di muka umum itu akan dibekukan. Padahal kan kita ini bukan nggak percaya COVID-nya ya, COVID-nya ada, tapi penanganan COVID itu patut kita duga disalahgunakan, ditunggangilah bahasanya Bang Edi tadi, oleh satu rangkaian protokol pandemi yang intinya protokol itu juga melindungi kekuasaan. Nah, diantaranya tadi gitu loh. Makanya wajar itu seperti super semar yang diperintahkan. Tapi saya nggak yakin kalau Luhut mau mengambil super semar itu seperti dilakukan oleh Soeharto dengan mengambil alih kekuasaan. Saya nggak yakin. Karena memang Luhut Binsar Panjaitan nggak punya karakter seperti Soeharto tentunya begitu. Cuman yang harus kita catat ulang adalah selain melindungi kekuasaan juga membelenggu kebebasan beragama umat Islam, itu yang saya protes. Misalkan begini, kan di dalam PPKM itu ada aturan kritikal yang tetap 100% berjalan. Asalkan protokol itu berjalan, misalkan masalah di sektor konstruksi dan proyek strategis nasional, itu tidak berlaku PPKM. Asal ada protokol kesehatan. Nah, kenapa kok masjid tidak diberlakukan samalah minimal dengan proyek konstruksi? Padahal bagi umat Islam, hadir dan sholat berjamaah di masjid jauh lebih penting ketimbang ngurusi proyek konstruksi gitu loh. Dan kalau kita bicara potensi terinfeksi, tentu di proyek konstruksi yang debunya macam-macam itu lebih tinggi, lebih rentan ketimbang di masjid yang jelas sudah bersih, sudah berwudu. Kalaupun perlu tambahlah protokol kesehatan begitu. Jangan kemudian ditutup masjid, apalagi ini mau Idul Adha. Saya belum dengar nih masalah pandemi COVID ini bisa menghalangi pelaksanaan ibadah Paskah, Hari Raya Nyepi dan sebagainya. Tapi khusus Idul Adha ditutup begitu. Nah, apalagi itu takbir dan Idul Adha di Jawa Bali ditiadakan. Ini kan kemudian membelenggu kebebasan beragama umat Islam. Begitu Bang Edi. Iya. Jadi memang saudara sekalian, ini luar biasa sekali ini pemerintah kita dalam menjadikan COVID sebagai alat, ya. COVID menjadi alat yang di awal pembicaraan tadi Ahmad Rozin saya mengatakan PPKM ini bukan darurat kesehatan, prakteknya sudah menjadi darurat kekuasaan. Anda tahu lagi bahwa ini lucunya pemerintah itu tidak malu-malu untuk menghindari apapun kalimat yang berjudul lockdown atau dalam undang-undang kita karantina kewilayahan, ya kan? Karena tadi akan berkonsekuensi pemerintah harus membiayai kebutuhan dasar penduduk yang ada di situ. Kemudian, tapi praktek yang melakukan larangan-larangan yang sudah mirip-mirip dengan lockdown. Sudah mirip-mirip sekali. Ya, secara substansi sama dengan lockdown itu. Yang ini saya maksud tadi, bahwa secara tidak malu-malu undang-undangnya ditolak pada kewajiban, tapi sanksi-sanksinya diterapkan. Bukan kata saya, ini kata berita. Nih, pelanggar itu kan pasal yang menjerat Habib Rizik Syihab juga itu. Ancam dengan undang-undang wabah dan kekarantinaan. Ini yang ngomong saya bacakan saudara ya. Yang ngomong siapapun diimbau untuk taat aturan selama PPKM darurat Jawa Bali 3 sampai 20 Juli. Bagi para pelanggar bisa dijerat pasal pidana. Direktur Reskrim Polda Metro Jaya Kombes Polisi Bagus Ade Hidayat mengatakan ancaman pidana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Bayangin, mereka akan menjerat orang, mempidana orang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Tapi kewajiban dalam undang-undang itu tidak diterapkan, tidak dipenuhi. Ini menurut saya sesuatu yang sangat tidak
Yang dan catatan ya, yang diancam bukan hanya rakyat, bahkan kepala daerah pun diancam. Iya, kepala daerah yang tidak mentaati akan di SP 123 bahkan pemecatan, penghentian sementara. Padahal di rejim undang-undang pemerintahan daerah, kepala daerah itu punya otoritas penuh karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Dan pemakzulan kepala daerah itu tidak bisa oleh menteri atau presiden, tapi melalui proses politik di DPRD yang kemudian putusannya di Mahkamah Agung. Nah, ini semua ditakut-takutin jadinya ini. Saya baca artikel Anda, Bung Ahmad, bahwa bagaimana mungkin sebuah surat instruksi menteri, ya kita kan instruksi menteri dalam negeri kan, bisa mengatur begitu lupa. Yang seharusnya namanya instruksi menteri itu hanya berlaku internal di kementerian yang bersangkutan. Jadi kalau dasarnya instruksi menteri dalam negeri, yang stafnya, dirjennya, pegawainya saja tidak bisa keluar kementerian, apalagi sampai mengatur, mengancam, memberhentikan sementara kepala daerah. Ini memang terlalu kebablasan. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita menasehati atau bahkan menghentikan perilaku-perilaku yang turut menabrak segala macam aturan untuk kepentingan darurat kekuasaan ini, Bung Ahmad? Sebenarnya kan begini, instruksi itu kalau sifatnya tidak hanya tanggal 3 sampai tanggal 20, saya dengan kawan-kawan itu sudah punya rencana mau menggugat ke Mahkamah Agung gitu loh. Karena kan peraturan di bawah undang-undang itu digugat di Mahkamah Agung. Tapi kalau waktunya cuma sampai tanggal 20, belum sempat diperiksa, bisa jadi selesai ini. Ini yang disebut dengan besiking yang sekali langsung terjadi. Jadi kan nggak punya efek nanti hasil proses saya gitu loh. Makanya saya lebih fokus mengedukasi masyarakat. Karena begini, di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, memang pernah diubah di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018. Hierarkinya itu tetap mengatur di bawah Undang-Undang Dasar itu TAP MPR, kemudian Perpu atau Undang-Undang, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi instruksi itu tidak masuk sebagai sumber hukum. Kalaupun ada, dia hanya bisa mengatur di internal kementerian. Makanya presiden sebenarnya harusnya mengadopsi ketentuan karantina wilayah yang substansinya sama dengan mengatur seperti ini. Tapi kalaupun presiden mau lebih spesifik, ya, harusnya keluarkan perpu untuk mengubah ketentuan agar lebih limitatif dan punya daya paksa kepada rakyat. Ini kan bukan produk legislasi, hanya instruksi, produknya eksekutif, kecuali dari undang-undang DPR atau perpu. Karena presiden diberi kewenangan terbatas untuk menerbitkan produk legislasi yang mengikat bagi publik, itulah yang disebut dengan perpu, bukan menteri, begitu. Undang-undang ya? Iya. Ini dengan segala macam kuliah hukum semacam tadi, ini kan sebetulnya buat saya aja yang awam menjadi paham. Apalagi di dalam lingkaran pemerintah, entah dirjennya, entah direkturnya, entah staf segala macam, itu kan banyak juga pakar-pakar hukum yang S3 hukum segala macam. Bagaimana mungkin mereka tidak paham bisa memberitahu bahwa wahai presiden, wahai menteri dalam negeri, ini yang kalian lakukan keliru secara hierarki hukum dan sebagainya. Ini apa yang terjadi sebetulnya? Ya, kekuasaan itu melalaikan. Jadi orang cerdas pun kalau masuk dalam sistem ini, seperti saya mengutip dengan perkataan Prof. Mahfud MD kan ya, malaikat pun masuk sistem jadi iblis. Jadi orang cerdas pun di sistem ini ya bisa jadi dongo gitu loh. Bukan karena mereka tidak tahu, mereka tunduk pada kendali otoritas kekuasaan. Padahal otoritas ilmu itu tidak boleh tunduk pada kekuasaan. Dia punya logika sendiri ilmu itu. Tapi karena semuanya sudah menghamba pada kekuasaan, ya sampai rektor UI pun menjabat itu menjadi komisaris BRI kan, itu kan karena tunduk pada otoritas kekuasaan gitu loh. Nah, ini yang kemudian sebenarnya kuncinya pada nurani para akademisi, praktisi yang punya nurani dan tentu keberanian ya, karena persoalannya juga tidak semua berani bersuara gitu loh. Apa yang kita diskusikan kan bagi kita ini ringan-ringan saja nih, bagi masyarakat lain kan ini sesuatu yang wah mungkin. Nah, padahal kalau semua orang melakukan apa yang kita lakukan, otomatis akan ada kontrol sosial dan itu lebih efektif daripada putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan misalkan nih Undang-Undang BPJS diketok, Presiden Jokowi salah, bikin PP baru yang substansinya juga mengadopsi yang lama, bahkan menaikkan tarifnya. Kan kita capek kalau begitu. Jadi kontrol sosial menurut saya lebih efektif begitu. Yang singkat yang luar biasa, saya orang awam juga jadi lebih paham. Nah, sebagai penutup, kira-kira Anda ada saran nggak apa yang harus kita lakukan sebagai satu rakyat Indonesia
dua khusus bagi umat Islam yang terasa sekali bahwa mau nggak mau, mohon maaf dengan segala hormat dan mohon maaf, terasa sekali ini benar-benar ditundangan untuk apa istilah tepatnya, memusuhi atau membatasi kegiatan umat. Seperti dalam artikel Anda bahwa umat Islam ke masjid itu bukan cuma ritual biasa kan? Betul nggak? Ada sisi lain dari ritual biasa. Nah ini coba saya ingin sebagai penutup, Bung Ahmad kasih kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat Islam menyikapi kekacauan dan kejungkir balikan seperti ini. Bagaimana sebaiknya kita? Ya, saya sebagai seorang muslim mengingatkan saya dan kita semua pada wasiat Rasulullah SAW yang menyatakan man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Ya, tidak ada jalan lain kecuali kita terus berdakwah, menyuarakan kebenaran. Kalau ada kezaliman kita harus bersuara. Kalau kita diam melihat kezaliman, itu para ulama disebut, orang seperti ini disebut syaitonul akhraj. Jadi apa namanya, setan yang bisu gitu loh. Tapi kalau kita justru mendukung kezaliman ini, ada juga istilah itu syaitonun natik, setan bicara itu, melegitimasi kezaliman, carikan dalih pembenaran. Nah, saya kira kita harus tetap bersuara karena kemampuan kita hanya bersuara. Seperti hari inilah kita diskusi, menulis. Ya kita suarakan saja. Persoalan akan didengar atau tidak itu hal yang lain. Tapi yakinlah, saya yakin opini umum, desakan publik, kontrol sosial itu jauh lebih efektif daripada hanya sekedar upaya-upaya hukum. Saya selalu mengkombinasi satu sisi melakukan upaya hukum, tapi kontrol opini publik itu tetap harus dijalankan. Karena itu yang lebih memaksa kekuasaan untuk mengoreksi. Kan beberapa kali itu kebijakan pemerintah dikoreksi gara-gara ada kritikan dari publik. Begitu. Untuk lagi, saudara sekalian, Ahmad Wazinuddin ini bukan cuma pengacara biasa, tapi seorang ustadz. Saya aja yang rasa-rasanya agak kurang ajar, bolak-balik sebut Ahmad, dia ustadz. Yeah. Dan kita tahu bahwa umat Islam, umat beriman itu punya senjata dasar yaitu doa. Ya, kita tutup obrolan ini, kita minta Ustadz Ahmad Wazinuddin untuk melantunkan doa singkat buat kita semuanya. Misalnya doa supaya Allah angkat penyakit ini dari Indonesia dan dari dunia. Misalnya, monggo. Ya, hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosa bapak kami, ibu kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Ya Allah, angkatlah pandemi ini ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah, karena darimu pandemi berasal dan Engkau pula yang punya wewenang mencabutnya. Ya Allah, seiring Engkau angkat pandemi ini ya Allah, angkat pula kekuasaan yang zalim di negeri ini dan di negeri kaum muslimin yang lainnya ya Allah. Berikan kepada kami umat Islam sultanan nasiro, kekuasaan yang menolong, kekuasaan yang akan menerapkan hukum-Mu, kekuasaan yang akan mensejahterakan umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Baik, saudara sekalian, demikian obrolan menarik. Sebetulnya masih asik ngobrol, cuman sudah panjang juga waktunya. Jadi dari kami sekian. Bung Ahmad, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih.